Tetangga bongkar keseharian Supriyani, guru honorer bergaji 300.000 dan dituduh pukul anak polisi. Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, saat ini tengah menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, guru SD di Kecamatan Baito ini sebelumnya dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Supriyani sempat ditahan selama 1 pekan di Lapas Perempuan 3 Kendari. Penahanannya berhasil ditangguhkan Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ia pun telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Lalu sidang akan dilanjutkan pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024 dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Terlepas dari kasus yang menjerat Supriyani, terungkap keseharian guru honorer tersebut. Dalam kesehariannya, Supriyani tak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Apalagi, gaji guru honorer yang tak menentu mengharuskannya bekerja lebih giat sehingga waktunya sehari-hari dihabiskan untuk bekerja. Menurut pengakuan rekannya, Supriyani mendapatkan gaji yang cukup kecil, yaitu 300.000 per bulan. Supriyani harus mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun rumah yang masih seadanya. Salah satu tetangga Supriyani yang bernama Suyatni, 57, menceritakan keseharian sang guru honorer tersebut. Ia menyebut Supriyani jarang berbaur dengan warga. Alasannya, menurut Suyatni, Supriyani banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah mengajar, Supriyani biasanya langsung pergi untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, ucap Suyatni dinukil dari tribunnysultra.com, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kemudian, selama Supriyani dan sang suami tinggal di kediamannya sendiri, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Supriyani hanya menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara itu, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Ia terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Kasus lebih cepat selesai jika restoratif justice diterapkan. Kasus yang menjerat Supriyani disebut bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konsel pada Kamis kemarin.